Hal-hal kecil yang positif itu datang dari hal-hal yang sangat sederhana ya, Peter ya. Seperti mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf. Jadi, terima kasih ya Peter ya. Atas pujian tadi. Jadi harus jadi kebiasaan juga Bel, karena melakukan hal yang positif itu sama dengan beribadah. Betul sekali Peter. Nah, berbicara soal ibadah, berikutnya akan hadir sebuah rumah ibadah umat Islam yang menawan. Berlokasi di Tanah Serambi, Mekah, masjid satu ini merupakan peninggalan kerajaan Hindu di Nusantara. Namanya Masjid Indrapuri. Sayangnya pesona Islam ini sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita hari ini. Ya, untuk yang belum siapkan kue lebaran, bisa buat sendiri. Besok pagi Net5 akan hadirkan kursusnya. Akhir kata saya Isabella Fauzi. Penuh berkah dan rajin beribadah tentunya Bel ya. Dan saya Peter Ngantung, selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. Atapnya berbentuk limasan. Bangunan ini kokoh meski wajahnya mulai usang. Di puncak bangunan, kubah kecil menandakan ini adalah masjid. Masjid Indrapuri. Bangunan ini merupakan peninggalan kerajaan Indrapuri. Masjid seluas 33.875 meter persegi ini berada tak jauh dari Sungai Kruang, Aceh Besar. Untuk masuk ke dalam, kita akan menemukan halaman seluas 10 meter dengan kolam besar yang dulunya difungsikan untuk berwudu. Awalnya, bangunan ini merupakan sebuah candi yang dibangun pada abad 10 Masehi. Candi diberi nama Indrapuri yang artinya Kuta Ratu. Indrapuri adalah kerajaan yang didirikan umat Hindu di Aceh. Setelah candi ini ditinggalkan kerajaan Indrapuri, bangunan ini dijadikan benteng pertahanan di masa kekuasaan Belanda. Mau tanya sebenarnya sejarahnya, sejarah pembangunan dari Masjid Indrapuri ini apa sih Pak? Kok bisa berdiri sampai sekarang nih Masjid kuno Indrapuri? Dulunya ya candi, bahkan benteng. Masa melawan Belanda itu benteng, candi. Akhirnya masa Iskandar Muda pakailah masyarakat di sini membangun masjid abad ke-1608. Terus keistimewaan dari masjid ini apa Pak selain kekunoannya itu? Ada kolong sekarang. Bahkan datang dari Bali, ahli sejarah itu mengatakan di bawah kolong ini banyak sekali simpanan benda-benda dari sembahan orang Hindu. Banyak sekali patung-patungnya di bawah ini. Berarti ini kita berada di tingkat 4. Kini bangunan candi tidak begitu terlihat. Namun tembok tebal yang beberapa bagiannya sudah terkelupas ini menjadi pegangan para ahli sejarah. Tembok-tembok kuat ini dulunya dibangun dari batu-batu yang diambil dari sungai yang dicampur dengan kapur sirih, abu, dan juga campuran telur. Ini sebagai pengganti semen karena zaman dulu belum ada semen, tapi sampai sekarang temboknya masih kokoh. Masjid dengan konstruksi kayu ini memiliki 36 tiang yang di beberapa tiangnya terdapat ukiran serta kaligrafi yang indah. Mimbar yang terbuat dari beton juga masih utuh dan terjaga baik di sini. Warga sekitar pun berusaha melestarikan situs cagar budaya ini. Ini memang kami pertahankan masjid ini untuk sejarah dari masa orang-orang yang dahulu membangun masjid. Maka ini harus
dikenang supaya anak-anak yang akan datang tahu masjid ini masjid yang bersejarah. Masjid yang masih aktif digunakan oleh warga ini punya cara unik untuk menandakan waktu sholat. Dulunya alat kentung ini digunakan sebagai alat penanda waktu masuknya sholat karena suara azan tidak bisa terdengar sampai keluar karena dulu belum ada pengeras suara. Makanya alat kentung ini digunakan sebagai alat penanda waktunya sholat agar bisa terdengar oleh masyarakat sekitar masjid ini. Tak sekedar beribadah, mengunjungi Masjid Indrapuri sekaligus menambah satu wawasan saya akan kekayaan perjalanan Islam di Indonesia.